Tandon air muatannya berisi dengan air, dimuati air. Kemudian flow ini dianalogikan sebagai I, arus. Pressure itu dianalogikan sebagai V, tegangan. Kemudian faucet ini dianalogikan sebagai resistansi atau resistor. Nah, muatan yang ada di dalam water ini akan mengalir melalui pipa. Derasnya aliran ini, derasnya flow ini, itu bergantung pada tekanan yang diberikan pada tandon. Jadi semakin tinggi tandon, maka aliran arus ini akan semakin deras. Nah, aliran ini dapat dikendalikan oleh faucet atau keran, atau yang analogi dari hambatan tadi. Jadi nilai hambatan ini kalau dia semakin besar, maka arusnya akan mampat, tidak akan bisa mengalir. Nah, ini analogi dari hukum Ohm tadi. Begitu juga pada analogi kedua, temperatur ini akan mengalir ke temperatur panas akan selalu mengalir ke temperatur dingin. Nah, itu bergantung pada cepatnya aliran ini, panas ini, itu bergantung pada solid, atau bergantung pada solid ini sama dengan dianalogikan sebagai V. Kalau konduktornya ini bagus, solidnya ini bagus, semakin rapat, maka panas ini akan cepat mengalir ke temperatur dingin. Nah, ini analogi dari hukum Ohm tadi. Bagaimana sebetulnya tegangan, arus, dan hambatan itu bekerja. Konsep selanjutnya, ada sebuah pertanyaan ya. Di sini ada konsep, ada pertanyaan. There is one volt across a resistor and 5 milliampere is flowing. What is resistance? Ini mudah sekali diketahui, V dan I. Maka yang dicari adalah R. R sama dengan V per I. Nah, jadi dapat dianalogikan V-nya itu 1 volt dibagi dengan 5 miliampere, itu 0,005. Nah, ini bagian yang kedua, ini yang dicari adalah arus, di mana arus ini adalah V per R. Jadi di sini 2 per 100 ohm, 0,02 ampere yang mengalir pada media tersebut. Nah, yang ketiga ini, apa yang terjadi jika what happen if you place a wire directly from plus terminal to the main terminal of a battery? Nah, secara teoritis, nah, ini baterai. Ini ada kabel yang dihubungkan sebagaimana berikut. Ini 5 volt. Nah, secara teoritis aliran elektron ini akan mengalir dari plus ke min. Ya. Secara teoritis, elektron akan, dengan adanya tegangan 5 volt ini, elektron yang berada pada kabel ini akan mengalir ke plus dan dari plus ke min. Nah, secara praktek, kenyataannya hal ini tidak akan pernah terjadi. Hal ini akan menyebabkan rusaknya pada tegangan ini, pada baterai ini. Kenapa? Karena di sini tidak adanya hambatan tegangan yang difungsikan sebagai beban. Ya. Karena apa tadi teorinya? Karena tegangan ini
kalau di sini tidak ada hambatan, maka tegangan di sini akan berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Jadi kalau 5 volt, arusnya di sini juga akan mengalir 5 volt, sehingga akan menyebabkan tumbukan elektron tersebut akan merusak baterai itu sendiri. Tuh. Ini analoginya. Jadi pada poin ketiga ini bahwa praktek, teori dan praktek itu tidak selalu selaras. Dan itu pun ada beberapa faktor, misalkan karena ada variabel tertentu yang memang tidak diikut sertakan, ya kan? Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam digital logic. Di dalam logika digital, kita hanya mengenal nilai 0 dan 1. Ya. Di mana nilai 0 ini analognya adalah rentang 0 volt sampai 1,155. Sedangkan digital nilai 1 itu rentang 2,145 sampai 5 volt. Ya. Ada rentang di sini ilegal, di mana ilegal ini dapat diisi nilai-nilai fazi. Apakah fazi ini akan mengikut ke sana, mengambang ya istilahnya, menjadi ini akan menjadi legal ketika kita menanamkan sebuah algoritma fazi tadi, atau ke sini menjadi 0. Ya. Jadi di dalam logika digital hanya dikenal 0 dan 1. Nah, sekarang kita pahami dulu di dalam logika digital. Nah, di sini saya mempunyai sebuah transistor ya, ada 2 transistor, di mana transistor tipe P dan transistor tipe N. Sifat dari transistor tipe P yaitu apabila A, ya di sini ya sifatnya. Misalkan di sini, nah, tipe P. Ini ada source, ini ada drain, ini ada gate. Source akan nyambung ke drain, itu tergantung dari kondisi tipe dari transistornya. Kita ambil saja di sini adalah saya mempunyai transistor tipe P. Sifat transistor tipe P ini ya di sini ketika saya memberikan nilai 0 di sini di gate, maka P tipe P itu akan aktif. Berarti akan ada aliran ke drain. Ya, di sini defaultnya adalah berarti ada aliran ketika di sini kasih 0, maka di sini ada aliran plus ke main. Ya, karena di sini adalah plus nilai 1 atau 3,3 volt. Nah, sedangkan secara default kalau di sini ini masih tipe P. Kalau di sini saya berikan nilai 3,3 atau nilai 1, maka source ini tidak akan pernah mengalir di sini. Ya. Dia tidak akan mengalir. Karena kenapa? Nilai 1 ini dengan ini akan terjadi short circuit. Makanya tegangan atau source dan drain ini tidak akan mengalir. Kemudian di sini saya mempunyai transistor tipe N. Ya. Tipe N itu secara default ketika di sini saya berikan 0, ini source ke drain. Secara defaultnya ketika saya berikan
nilai ini gate ya 0, maka tipe N ini akan off. Karena kenapa? Di sini pada dasarnya adalah mengalir ke sini. Ini ground ya, ini akan mengalir. Nah, ketika di sini saya berikan nilai 1, maka di sini akan terjadi aliran. Karena ada beda potensial antara drain dan gate. Ya, ada drain dan gate ada beda potensial. Ya. Karena di sini 0, kalau di sini nilainya 3,3 atau 1, berarti ada beda potensial sehingga menyebabkan source dan drain ini akan mengalir. Nah, bagaimana sebetulnya gerbang logika dari gerbang NOT ini? Gerbang NOT ini sebetulnya terdiri dari 2 transistor semacam ini, 2 transistor tipe P dan tipe N yang dihubungkan. Nah, ini outputnya, ini input A. Nah, bagaimana konsep kerjanya? Kalau kita lihat di sini, apabila saya belikan nilai A, nilai 0 pada titik A, maka di sini 1. Artinya apa? Nilai 1 ini berarti yang aktif adalah transistor tipe P. Ya, yang aktif transistor tipe P. Kita lihat tadi. Saya kasih nilai 0. Nilai 0. Berarti ada beda potensial di gate dan di positifnya, source-nya. Di sini 1, di sini 0. Maka ada beda potensial di sini, maka ada source yang mengalir di sini sehingga nilainya 0 ini akan menjadi 1. Ini bergantung pada konsep dari masing-masing transistor. Sedangkan di sini di tipe N ini akan tidak ada terjadi beda potensial, maka di sini source tidak akan mengalir, maka ini ada 0. Ya. Sekarang kalau di sini saya kasih 3,3, maka pada gerbang tipe B tidak akan terjadi beda potensial di gate dan di source dan gate-nya. Maka ini tidak akan terjadi. Ini 0 dan akan terjadi beda potensial ya. Akan terjadi beda potensial di ground dan 1, maka di sini akan menghasilkan 0. Maka source-nya adalah hasilnya adalah 0. Tuh. Itu cara memahami dari digital logic berdasarkan hubungan transistor-transistor. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini representasi true dan false. Jadi true ya, nilai true itu sama dengan 3,3 volt atau 1, false ya. False itu sama dengan 0 volt atau 0. Ya. Jadi kalau kita analogikan representasi dari biner yang sudah saya sampaikan tadi, ini tipe P ya, ini tipe N. Ekuivalennya adalah semacam ini. Kalau di sini 0, maka di sini ada beda potensial dari true 3,3 volt ke sini, berarti ada beda potensial, maka di sini akan on. Nah, short akan terjadi short antara source dan drain. Maka outputnya adalah 3,3 volt. Kalau dia false, ya, berarti dengan input di sini 0, di sini 3,3, di sini juga akan terjadi beda potensial, maka yang on adalah tipe N. Hasilnya karena di sini ground, maka yang terjadi adalah nilai 0 volt. Terbuka open, ini source karena short yang bernilai grounding ini 0, berarti yang keluar adalah nilai
0 volt. Oke. Representasi biner. Nah, ini adalah konsep input output. Nah, di dalam input output kita mengenal yang namanya paralel, kemudian ada serial, kemudian ada input output analog, dan ada timer. Microcontroller sendiri kita mengenal dua, ada port ya, di mana port itu bisa berfungsi sebagai output dan bisa juga berfungsi sebagai input. Kalau berfungsi sebagai input berarti di sini kalau kita berikan logika 3,3 volt, logikanya berarti microcontroller itu akan menerjemahkan menjadi 1, nilai 1. Kalau di sini saya beri 0 volt, maka input, maka dia akan menjadi 0. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia berfungsi sebagai output, berarti nilai 1 misalkan, nilai 1 output ini akan bernilai 3,3 volt atau lebih ya. Nah, konsep read only. Pertama, di dalam microcontroller itu setiap pinnya itu bisa menjadi read only. Read only artinya port dalam microcontroller ini berfungsi sebagai input. Ya, berfungsi sebagai input. Ya, kalau kita berikan di sini 3,3 volt, maka prosesor akan menerjemahkan menjadi inputnya adalah logika 1. Kalau di sini saya berikan 0 volt, maka read only atau sebagai input, maka di sini prosesor akan menerjemahkan menjadi 0. Nih, ini konsep read only. Read only artinya berarti pin tersebut hanya berfungsi sebagai tersetting sebagai input port. Nah, sekarang kita pahami dengan readable. Readable ini berfungsi sebagai output. Jadi ada suatu data yang tersimpan di flip-flop ini, ya, di mana di sini akan menjadi output readable. Artinya prosesor ketika dia menerjemahkan prosesor ini dalam programnya itu membuat logika 1 yang dioutputkan, maka yang dihasilkan dalam flip-flop ini akan mengeksekusi tegangan 3,3 volt. Nah, selain itu, di sini setiap pin itu bisa berfungsi sebagai write and read atau input output. Asalkan di sini ada register yang perlu diaktifkan ya. Directory register. Supaya pin ini menjadi read and write, maka directory register ini harus diset dengan 1 dari program. Ketika programnya ini ngeset 1, maka nilainya ini akan menjadi output. Kalau dia registernya ini menjadi 0, maka pada pin ini akan menjadi sebuah input. Dan itu proses fungsi dari input outputnya itu bergantung dari directory register, nilai dari directory register. Ini pemahaman tentang readable. Oke. Itu konsep dasar yang harus kita pahami.
Dan setiap mikrokontroler, perlu dipahami juga, setiap mikrokontroler ini memiliki registernya sendiri-sendiri. Registernya untuk mengaktifkan nilai-nilai pin-pin yang ada pada mikrokontrolernya. Nah, oke. Kemarin pada minggu lalu kita sudah menyampaikan, pelajari tentang arsitektur AVR. Ya, dimana di sini ada CPU, Control Processing Unit pada mikrokontroler yang dibangkitkan oleh osilator, ya, kristal, untuk membangkitkan setiap detaknya, walaupun di dalam CPU sendiri sudah memiliki kristal osilator, tapi belum mampu untuk membangkitkan setiap detak siklusnya. Jadi di sini ada port, ada interrupt unit, arsitektur AVR ya, ada other peripheral, timer, EEPROM, RAM, dan ROM. Jadi ini program bus, nah, ini data bus. Jadi di dalam AVR ini sebetulnya kalau logika digitalnya dia kumpulan dari CMOS 8 bit yang dibuat oleh Atmel dengan arsitektur RISC, Reduced Instruction Set Computer. Memiliki daya yang rendah, throughput lebih cepat 1 bit per megahertz. Nah, yang biasa digunakan di dalam Arduino. Nah, ini diagram blok dari mikrokontroler AVR-nya, di mana ada timer counter yang di dalamnya sudah dibangkitkan osilator, ada watchdog yang sudah kita bahas di sini adalah peripheral yang kita bahas di standar single purpose processor kemarin. Peripheral. Nah, ini bagian general purpose processor ya, ini bagian itu instruksi dan memori. Nah, ini sebetulnya kumpulan dari apa yang sudah kita ulas di pertemuan sebelumnya. Nah, core AVR, inti AVR. Jadi blok dengan warna biru khas mikroprosesor. Blok lainnya misalkan memori, special purpose units adalah apa yang mendefinisikan perbedaan antara mikroprosesor dan mikrokontroler. Fungsi utama dari inti CPU ini adalah untuk memastikan eksekusi program yang benar. Oleh karena itu, CPU harus dapat mengakses memori, melakukan perhitungan, kemudian kontrol peripheral, dan menangani interupsi. Tuh. Kita lanjut. Ini diagram blok dari AVR sendiri di dalamnya. Nah, peta memori yang kita ambil contoh di dalam video ini, dalam materi ini adalah memori AVR seri ATmega 8532. Arsitekturnya yang digunakan di dalam Arduino itu sama juga. Sama dengan 328. Ya. Jadi pada ATmega 8532 ini memiliki dua jenis memori, yaitu data memori dan program memori. Ditambah satu fitur tambahan yaitu EEPROM memori untuk menyimpan data. Nah, kita lihat di sini program memori, program flash itu sekitar 2K atau 4K kali 16. Di mana registernya 000 sampai ke FFF. Sedangkan pada data memori ada 32 general purpose working register. Alamatnya ini dialamati pada register 000001F. Sedangkan ada register 64
I/O register yang berada pada alamat 0020 005F. Lalu ada internal SRAM sebesar 256 KB atau 512 kali 8 yang berada pada alamat 0060 sampai 015F atau 025F. Dan data memori EEPROM yang berada dari 0000 sampai FF. Tuh, 1F atau FF. Jadi setiap posisinya di dalam microcontroller itu memiliki registernya masing-masing. Ya. Memiliki registernya masing-masing. Program memori. Di sini, microcontroller AVR memiliki on-chip in-system reprogrammable flash memory untuk menyimpan program. Jadi program memori ini berfungsi on-chip in-system reprogrammable. Yang kita pelajari definisinya pada materi memori. Ya. Boot flash section artinya untuk menyimpan program bootloader, yaitu program yang harus dijalankan pada saat AVR reset atau pertama kali diaktifkan. Boot flash section, ada bagian memori di sini, register yang difungsikan untuk boot flash section, bagian register. Ini ada di FFF ketika terjadi reset. Kemudian application flash section untuk menyimpan aplikasi yang dibuat pengguna. Ya. Tuh. Program memori. Data memori. Ada data memori, di sini komponen data memori AVR itu terdiri dari 32 general purpose working register. Sedangkan I/O registernya terdiri dari 64 register dan internal data SRAM-nya dan termasuk internal data SRAM, general purpose RAM. Register file itu ada di R0, register 0 sampai R register 32 ya, data memorinya ya, 32 register purpose working register, sedangkan I/O register itu berada pada 00 sampai 3F, sejumlah selebar 64 register 00 sampai 30F. 3F ini adalah 64 register, sedangkan internal RAM SRAM-nya itu berada di 60, 61 sampai 25F register. Dan lebar, karena ini ada di Atmel, lebar dari register masing-masing register ini adalah 8 bit atau 16 bit. Tuh. Data memori berarti kalau kita petakan di sini ada 32 register yang nilainya 0000 sampai 001F, 64 I/O register 0020 sampai 005F. Kemudian di sini ada 160 eksternal I/O register itu berarti pada 0060 sampai 00FF. SRAM 100 sampai ke nilai 8FF. Nah, sekarang kita lihat di sini 8 bit dari register file yang ditunjukkan dari MSB D7 dan LSB D0 dengan tipe data 8 bit. Setiap data yang lebih besar dari 8 bit harus dipecah menjadi 8 bit potongan sebelum diproses. Artinya apa? Kalau di dalam register ini memiliki data, ya, kalau ada sebuah data yang lebarnya itu 8 bit, artinya melebihi dari lebar registernya ini. Ini 8 bit, ya. Data yang masuk, misalkan ada data masuk itu 16 bit. Artinya apa?
Setiap data yang lebih besar dari 8 bit harus dipecah menjadi 8 bit potongan sebelum diproses. Ya, artinya harus diproses terlebih dahulu 8 bit register D0 sampai D7, atau istilahnya D0 ini adalah least significant bit LSB, D7 adalah MSB. Ya, di sini ada nilai larangan, artinya apa? Di mana R0 sampai ke R15 ini adalah larangan, di mana tidak bisa secara langsung register ini diakses, dimasukkan ke dalam kelompok bawah. Ya. Register khusus itu register R16 sampai R31 untuk data memori. Ya. Jadi diproses setiap 8 bit prosesnya. Jadi di sini LDI ini instruksi, LDI ini adalah instruction LDI, R15 akan diisi dengan nilai 35. Nah, ini tidak bisa dilakukan. Tidak bisa diakses secara langsung karena di sini R0 sampai R15 ini merupakan register larangan. Jadi bisanya harus ada move. Jadi register 16 yang berisi 35 ya. Jadi LDI dulu dipindahkan nilai 35 ini harus diisikan ke dalam register 16 terlebih dahulu. Kemudian register 16 nilainya dipindahkan kepada register 15 dengan perintah move. Nih. Jadi tidak bisa ini menjadi kelemahan dari microcontroller itu sendiri. Jadi sehingga prosesnya akan menjadi lebih lama. Jadi tugas dari GPR adalah General Purpose Register ini atau GPR ya, itu adalah tempat ALU mengeksekusi kode-kode program. Setiap instruksi dalam ALU melibatkan GPR. Selain itu juga digunakan untuk membantu ALU dalam operasi logika dan aritmatik. Kelebihan di mana terdapat register pasangan yang digunakan untuk pointer, penunjuk ke alamat tertentu. Di mana register pasangan ini pada AVR ini ada di register 26 sampai register 31. Ya, register low byte, high byte, low byte, high byte, mulai dari XL sampai ZH. Kita lanjut. Nah, di sini ada register special addressing register, register khusus, X, Y, dan Z register. Lebarnya 16 bit register made using register 26 sampai 31 yang kita sebutkan tadi ya. Register 26 sampai 31 itu adalah register pasangan, register khusus, akan mensupport pengalamatan indirect, tidak langsung. Ya, ini berpasangannya setiap 8 bit ya, pada register XL low, XH high ya, setiap 8 bit pasangannya. Data memory I/O register atau SFR dialokasikan untuk register-register dengan fungsi khusus seperti register untuk timer, ADC, I/O port, UART, dan lain-lain. Contoh register ini dialokasikan di DDR-A, DDR-B, port A, pin A, UCSR-A, dan lain-lain. Kemudian data memori General Purpose RAM, di mana RAM ini tempat penyimpanan data umum yang tidak bisa langsung diakses oleh CPU, tetapi harus melalui register. Ya, mesti diingat bahwa kita tidak bisa mengcopy sebuah nilai langsung ke I/O register. I/O register itu adalah yang sini. Atau RAM harus melalui register file terlebih dahulu, register file. Maaf, ini adalah register file. Jadi
RAM ini untuk mengakses sebuah register I/O yang berada di ALU harus melalui file register terlebih dahulu. Ya. Ini sebagai jembatan karena tidak bisa langsung diakses ke sini. Jadi mode pengalamatan AVR di sini berdasarkan kelompok instruksinya itu antara lain pembacaan data dari memori SRAM, kemudian penulisan data ke memori SRAM, pembacaan data dari memori program, penulisan data antara register GPR, General Purpose Register, dan I/O port. Kemudian mode pengalamatan yang digunakan untuk transfer data terdiri atas pengalamatan segera, pengalamatan register, pengalamatan langsung, pengalamatan tak langsung indeks, ya. Kemudian pengalamatan tak langsung displacement. Tuh. Ini hanya ringkasan mode pengalamatan. Nah, addressing mode pengalamatan. Tadi ada direct register addressing, pengalamatan register secara langsung. Di sini ada file register. Pengalamatan register tunggal langsung ini diikuti ya. Di sini ada assembler kode di mana INC ini adalah perintah increment, register ini kodenya R16 yang akan kita masukkan pengalamatannya, operation kode 16 bit. Jadi opcode-nya apa, addressnya apa, alamatnya apa. Ini sintaknya assembler kode. Kalau kita pengalamatan 2 register langsung, berarti di sini ada add R16 R17 misalkan. Opcode destination source. Maka di sini bisa kita lihat op RRRD. Direct IO address, IO location address. Jadi op RRRD memori pada address. Ini sintak dari addressing pengalamatannya. Begitu juga dengan semacam ini, direct data memory addressing. Assembler kodenya LDS R17 dengan register nilai addressnya adalah ini. Ini data memory with displacement addressing. Ya. Kemudian ada indirect data memory addressing. Ya. Perintah-perintah dari register tadi. Nah, ini instruksi-instruksi yang digunakan dalam perpindahan data di antara data memori GPR, SFR, SRAM, antara lain pembacaan data dari memori SRAM ke GPR sebelum akhirnya addressnya diproses. Jadi instruksinya ada LDS, RD, alamat SRAM, ada instruksi LD, RD, ada instruksi-instruksi semacam ini. Bisa Anda hafalkan. Jadi penulisan memori SRAM, GPR ke SRAM sendiri itu instruksinya menggunakan ini. Sedangkan SFR ke SRAM itu tidak ada instruksi. SRAM ke SFR tidak ada. Kemudian SRAM ke SRAM itu tidak memiliki instruksi yang harus digunakan. Jadi ada pula instruksi pembacaan memori program flash ROM, yaitu LPM, instruksi LPM RD, Z tidak didukung semua AVR untuk instruksi ini. Kemudian instruksi LPM ini juga tidak didukung semua AVR.
Ini ada pembacaan atau penulisan data antar register GPS, GPR ke GPR itu menggunakan instruction move, ya, menggunakan move. Maaf, ini ada kekeliruan. Kalau instruksi I/O ke data memori, SFR ke GPR itu instruksi in. Penulisan dari data memori ke port I/O, GPR ke SFR itu instruksi out. Nah, ini ilustrasi dari instruksi perpindahan data memori. Nah, I/O register SFR pin B port D. Nah, ini perpindahan. In berarti kan kalau in tadi instruksi in ini adalah pembacaan dari data port I/O ke data memori. Ya. Pin B pembacaan ke R20. Nilai R20 ya. Ini akan move, berarti akan dipindahkan ke R19. Nah, nilai address yang di 19 langkahnya dia akan di output, keluarkan menggunakan perintah instruksi out, ya, instruksi out ke port D. Berarti nilai yang berada pada register 19 itu akan dipindahkan ke port D. Nah, jadi ada 3 langkah. 1, 2, 3. Mulai dari pin B itu di port dibaca hanya untuk pindah ke port B ya. Pin B itu dibaca ke register 20, register 20 ke register 19, kemudian register 19 dikeluarkan lagi ke port D. Ini perintah LDS pada R20 pada alamat ini. Nah, R19 yang ini register yang digunakan atau yang diproses dalam perpindahan-perpindahan tadi yang dihasilkan. Kemudian ada memori EEPROM. Contoh Atmega 8535 ini memiliki EEPROM sebesar 512 byte untuk menyimpan data non-volatil. Artinya jika power off maka data tidak hilang. Jadi lokasinya untuk EEPROM ini terpisah dengan sistem address register yang tadi. Sistem register, data register, dan register kontrol yang sudah tadi. Nah, di sini ada beberapa register khusus yang digunakan untuk mengakses EEPROM, yaitu EEADRH dan EEADLR. EEADRL. Register menyimpan alamat EEPROM, tujuan, fungsinya. Kemudian EEDR itu data yang akan disimpan ke EEPROM, dikopi ke register ini. EEGR itu register untuk pengontrolan menulis dan membaca yang digunakan cuma bit 3 sampai bit 0. Di mana pada bit 3 RIE itu EEPROM Ready Interrupt Enable. EEPROM Ready Interrupt Enable. Pada bit 2 aktif itu EEPROM Master Write Enable. Pada bit 1 itu EEPROM Write Enable. Ya, bit 0 itu EEPROM Read Enable. Nah, ini ada beberapa instruksi-instruksi lain pada assembly, instruksi operasi aritmatika misalkan add, ADC, ADC kemudian sub, mul, ya. Ini instruksi yang berada pada operasi aritmatika. Berarti contohnya menambahkan isi 2 register itu add R15 R14. Berarti artinya R15 itu sama dengan penambahan 2 register. Register 15 dan register 14 ini dijumlahkan nilainya. Kemudian ada ADC, itu menambahkan isi 2 register dan isi carry flag. Menambahkan isi 2 register ditambah carry flag-nya, penandanya.
Jadi kalau kita menggunakan instruksi ADC, maka yang dilakukan adalah register 15 dan register 14 ini akan dijumlahkan, kemudian dijumlahkan lagi dengan carry flag-nya. Sub, ya. Sub isi 2 register, ya. Kemudian mul ini mengalihkan 2 register. Instruksi ini difungsikan untuk mengalihkan 2 register. Jadi perkalian 8 bit dengan 8 bit akan menghasilkan bilangan 16 bit yang disimpan di R0 untuk byte rendah dan di R1 untuk byte tinggi. Nah, untuk memindahkan ini, maka karena registernya lebih dari 8 bit, maka digunakan instruksi MOV, copy register word. Karena lebih dari 8 bit. Kalau sudah 16 itu berarti artinya sudah word. Instruksi logika, di situ ada instruksi N, RM, RN, ya. Di mana instruksi logika ini diproses pada nilai registernya tadi. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian instruksi I/O itu ada in, out, LDE, load, immediate. Jadi ini adalah mengakses secara langsung. LDI ini fungsinya mengakses secara langsung. Ada SBI set bit in, SBI CBI clear bit in, I/O, SBIC skip if bit in I/O is clear, SBIS skip if bit in I/O is set. Lopati satu instruksi jika bit I/O port dalam kondisi set. Nah, ini artinya bisa lihat di tabel. Nah, sekarang kita masuk ke status register. Status register di sini dalam definisinya merupakan register yang memberikan informasi yang dihasilkan dari eksekusi instruksi aritmatika, di mana informasi ini berguna untuk mencari alternatif alur program sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Lebarnya adalah 8 bit. Nah, carry flag ini bergantung pada nilai initial value-nya. Kalau nilai initial value-nya ini bernilai 0, artinya pada bit ini dia status registernya tidak akan aktif. Kalau di sini di set 1 melalui program, maka bit-bitnya ini akan aktif. Nah, makanya di sini ada setiap bitnya itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri di dalam register status register ini. Misalkan pada bit 0, pada status register bit 0 itu adalah C, carry flag. Ya. Kemudian ada Z, pada bit 1 itu zero flag. Nah, ini ada fungsi-fungsinya sendiri. Kalau di sini initial value-nya itu bernilai 1, maka fungsi dari bit itu penanda ini untuk S misalkan, maka sign flag itu nilainya akan aktif. Penanda untuk sign flag-nya. Nah, di situ secara definisi tadi dari status register ini untuk bit yang MSB terlebih dahulu yang 7 ya, global interrupt enable. Jika bit global interrupt enable ini diset, maka fasilitas interupsinya dapat dijalankan. Bit ini akan clear ketika ada interrupt yang dipicu dari hardware. Setelah program interrupt dieksekusi, maka bit ini harus diset kembali dengan instruksi SEI. Kemudian ada bit 6 T, ini adalah bit copy storage BCS, di mana instruksi bit copy BLD dan BST menggunakan bit T sebagai sumber atau tujuan dalam operasi bit. Kemudian ada bit H, ya, adalah carry out yang berasal dari bit 3 ke bit 4 digunakan untuk operasi BCD. Ada sign bit merupakan hasil eksklusif OR
dari negative flag N dan to complement overflow flag V. Nah, ini definisi setiap bit pada status register tadi. Kita ambil contoh misalkan. Show the status of the C, H, and Z flag after the additional of register 38 ya, and 2F in the following instruction. Nah, pada instruksi ini diberikan status CH dan Z flag. Jadi ada diaktifkan pada status registernya adalah CH dan CH. Jadi di sini CH dan Z flag ya. Setelah penambahan nilai 38 dan 2F. Nah, berarti solusinya adalah dari LDA ini load immediately pada register 38, register 16, 17 ya. Hasilnya adalah ini. Kemudian R16 itu diisi dengan 64. Maka C sama dengan 0. C0 ini kita lihat ya hasilnya. Berarti C sama dengan 0. There is no carry beyond the D7. Nah, kita lihat. Nilainya itu tadi adalah 0, 1, 1, 0 ya, itu ini ya, 67 0 1 1 1. Nah, kita lihat. Di sini 0 ya, 0 1 1 0 0 1 1 1. Artinya apa? Nilai C ini bernilai 1. 0 ya. Kemudian karena tidak ada carry pada D7. Kemudian H itu bernilai 1. Nah, bernilai 1. Karena ada penjumlahan carry. Ya, ada penjumlahan carry from D3 ke D4. Kita lihat. Nah, ada penjumlahan ya, penjumlahan bit. Pasti kalau nilai 0 ada nilainya carry, pembawa. Nah, kalau di sini ini nilainya carry flag-nya 0. Bernilai 1 karena tidak ada pembawa dari D7-nya. Ya. Nih. Kemudian Z 0 because the register R16 menghasilkan nilai lebih dari 0 setelah penjumlahan. Z adalah 0. Z tetap bernilai 0. Ya. Nih. Oke. Kita ambil contoh lagi. Show the status of C H Z flag after the additional 8893. Nilainya adalah 11B 00011 011. Ya, ada 1B. 1 ini bernilai 1 carry-nya itu karena terdapat carry pembawa beyond the C di 7 bit. H dan Z itu bernilai 0. Tuh. Kemudian setting port I/O. Setting port I/O DDR data directory register. Register DDR digunakan untuk memilih arah pin, di mana DDR X itu sama dengan 1. Maka
PXN sebagai pin output. Jika DDR-X 0, maka pin XN sebagai input. Ya, DDR ini yang saya jelaskan tadi, input output tadi di awal. DDR ini berarti kan register, data direction register. Ya, register directionnya. Ya, direction registernya. Kalau dia 0, maka PX-nya sebagai input. Kalau dia 1, maka pinnya sebagai output. Port 8, port data register, berarti register port X digunakan untuk dua keperluan, yaitu untuk jalur output atau untuk mengaktifkan resistor pull up. Port X itu berfungsi sebagai output jika DDR-X-nya 1, maka port XN sama dengan 1, maka pin PXN akan berlogika high. Port XN sama dengan 0, maka pin PXN akan berlogika low. Kalau dia port X-nya ini berfungsi untuk mengaktifkan pull up resistor, jika DDR-X-nya sama dengan 0, maka port XN-nya sama dengan 1, maka pin PX sebagai pin input dengan pull up resistor. Port XN sama dengan 0, maka pin PX sebagai output tanpa pull up resistor. Tuh, fungsi ini kalau dia berfungsi untuk mengaktifkan pull up resistor jika DDR-nya itu sama dengan 0. Jadi ada dua jalur. Artinya ketika PXN-nya itu sebagai input. Contoh penulisan port. Penulisan port berarti sebagai output. LDI, load immediately. Nilai FF ini akan dimasukkan ke dalam register. Berisi register 16. Out DDRA. Out DDRA dikeluarkan DDRA-nya. Menetapkan port A sebagai output. Ya, clear semua pin-pin port. Out port A. Ini langkah penulisan port, ada 4 baris. Pembacaan port, ya. Di sini LDI dari 00 R16, out DRA register 16 menetapkan port A sebagai input. In berarti register 16 akan menerima data dari port A yang ditampilkan pada diletakkan pada pin A. Nah, ini instruksi input output AVR. In itu menulis data dari IO space ke dalam register file. Contohnya in R16 pin A itu akan membaca data melalui port A ke R16. Kemudian in R17 itu register 16 membaca data melalui alamat port address 16 sama dengan port B ke R17. Kalau dia out menulis dari register file ke IO space, yaitu clear R16 set R17. Nah, jadi ini fungsi cara menulis instruksi-instruksi input output AVR. Instruksi SBI set bit in. Nah, Anda bisa membaca sendiri, menghafalkan sendiri untuk pengalamatan bit. Nah, di sini ada definisi program counter. Di mana program counter atau disingkat dengan PC adalah komponen yang menunjukkan ke ALU alamat program memori yang harus diterjemahkan kode programnya dan kemudian dieksekusi. Tujuan dari program counter adalah untuk menahan atau menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi oleh mikroprosesor atau mikrokontroler. Ukuran dari lebar dari program counter ini, dari mikrokontroler ini, diukur dalam bit dan secara langsung berkaitan dengan ukuran memori program mikrokontroler.
Sifat dari program counter atau PC ini merupakan linear, artinya program counter ini akan menghitung naik satu bilangan atau satu bit yang bergantung alamat awalnya. Misalnya di sini ya, jika isi program counter itu adalah 000, maka dia akan naik 1 menjadi 001. Jadi yang berarti menyuruh ALU ya mengeksekusi kode program yang berada pada alamat ini, program counternya. Pada alamat ini di program memori. Nah, di dalam menentukan ukuran program counter AVR, seperti disebutkan di atas, bahwa tujuan PC itu adalah menahan alamat dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi oleh CPU. Nah, instruksi ini disimpan di dalam memori program microcontroller, dan dengan demikian lebar PC program controller itu secara langsung berhubungan dengan ukuran memori program microcontroller. Nah, lebar ukuran dari program counter ini pada dasarnya adalah jumlah bit terkecil yang mungkin diperlukan untuk mengatasi memori program microcontroller berdasarkan organisasinya. Katakanlah N adalah lebar PC program counter tadi. Maka N ini akan berhubungan dengan ukuran memori program, di mana lebar program memori AVR adalah 2 byte dengan persamaan sebagai berikut. Pada persamaan sebelumnya, pertemuan sebelumnya pada bab memori dan standar single purpose processor, hal ini sudah kita pelajari, bagaimana 2 pangkat N sama dengan itu ukuran dari program memori, di mana N, nilai N yaitu adalah log dari ukuran program memori dibagi log 2. Ya, ini rumusnya dalam mencari program counter. Misalkan untuk microcontroller ATmega 8515, memori program adalah 8 KB, diatur sebagai 4 kilowatt. Dengan demikian, lebar dari program counter N microcontroller ini adalah 2 pangkat N, sama dengan 4K, sama dengan 4 kali 1024. Maka N-nya adalah log dari 4096 atau 4K ini. 4K ini adalah 496 dibagi dengan log 2. Maka hasilnya program counter nilai N-nya itu adalah 12. Maka jika program counternya adalah 12 bit, berarti maksimum lokasi program memori yang dapat diakses itu adalah 2 pangkat N, 4K. Nah, ini sama, berarti nilainya adalah program counternya ini yang dicari. N-nya berapa? Dengan register memori programnya adalah 4K. Jadi berkaitan dengan memori program. Nah, ini sebagai contoh. Cari ROM memory address untuk setiap chip AVR berikut, di mana chip AVR ATT ini 25 dengan 2 KB. Maka solusinya adalah with 2 KB dengan 2 KB dari memori ROM, kita mempunyai 248. 2 KB sama dengan 2 KB sama dengan 2048 byte. Artinya di sini 2 kali 1024, 24048, di mana setiap address location-nya dalam AVR ini adalah 2 byte. Jadi dia memiliki flash 1 location atau 1 kilo location. Maka dia berada pada alamat ini. Nah, di sini alamat-alamat dari masing-masing ROM
program pada AVR. Alamat ROM yaitu 2 bytes ya, 2 bytes berarti ada 16 bit. Lebarnya 1 kilobyte, 1 kilo kali 2 byte. 1 kilo kali 2 byte. Ini untuk jenis yang tini. Alamatnya 000 sampai 003 FFF. Sedangkan untuk mega itu 000 sampai 01 FFF. Ini mega 64 itu 07 FFF sampai 07 FFF. Nih, perbedaan AVR on-chip program kode ROM address ring. Nah, untuk membangkitkan mikrokontroler tadi dapat dibangkitkan dengan AVR ini. Nah, dengan sistem minimum, rangkaian sistem minimum semacam ini. Cukup sederhana rangkaian sistem minimum untuk membangkitkan mikrokontroler ATmega 8535. Anda bisa mencobanya. Rangkaian ini membuat sistem minimum sendiri ya untuk berlatih elektronika. Kemudian ini rangkaian downloader yang bisa digunakan untuk mendownload programnya, yaitu menginjeksi program ke dalam mikrokontroler, yaitu dengan menggunakan IC 74HC541. Ya. Terima kasih. Pembelajaran kali ini, kita lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.